Setelah melakukan monitoring ke semua titik lokasi penanaman tembakau di Lombok Timur, sebagian besar petani tembakau, utamanya yang ada di wilayah selatan, dikatakan telah melaksanakan instruksi Dinas Pertanian untuk membuat drainase. Adanya drainase akan meminimalisir tergenangnya tanaman tembakau, utamanya bagi sawah yang memiliki kondisi tanah kedap air. Setelah melakukan monitoring ke semua titik lokasi penanaman tembakau di Lombok Timur, sebagian besar petani tembakau utamanya yang ada di wilayah selatan dikatakan telah melaksanakan instruksi Dinas Pertanian untuk membuat drainase. Pembuatan irigasi ataupun drainase sawah, baik yang ada di pinggir ataupun di tengah, dimaksudkan untuk meminimalisir tergenangnya tanaman tembakau ketika terjadi hujan. Karena sesuai dengan informasi dari BPBD, Lombok Timur termasuk menjadi daerah yang terdampak La Nina. Petani tembakau dinilai banyak belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana puluhan hektar tanaman tembakau di wilayah selatan mengalami kerusakan akibat diguyur hujan. Ditegaskan Mirza, antusias masyarakat menanam tembakau di tahun ini cukup tinggi. Hal ini dikarenakan naiknya harga jual tembakau di beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa titik wilayah kering di Lombok Timur melakukan beberapa inovasi agar bisa melakukan budidaya tembakau. Dari data sampai bulan Mei, dari 24 hektar lebih target tanam tembakau di tahun ini, penanaman tembakau rakyat saat ini telah mencapai 8 hektar dari target tanam tembakau rakyat 12.700 hektar. Berbeda dengan kondisi tahun lalu, di tahun ini tembakau rakyat lebih banyak diminati oleh petani. Hal ini dikarenakan selain pengolahan tembakau rakyat pasca panen lebih murah, petani juga dikatakan telah menemukan tempat pemasaran yang pas dan tidak melalui pembelian dari perusahaan. Dari informasi terakhir, harga jual tembakau yang dirajang telah tembus di kisaran Rp50.000 per kilogram. Ini sebagian besar petani menanam tembakau sudah membuat drainase di tengah sawah. Ini berbeda kondisi dengan tahun sebelumnya, di mana petani mengabaikan pembuatan drainase ini. Ya, kita berharap sih supaya tidak terlalu berdampaklah untuk petani tembakau, walaupun terjadi La Nina, namun sebagai antisipasi ini sudah dilakukan oleh para petani. Nah, sementara juga di satu sisi kemarin ada berita bahwa petani di daerah selatan, terutama di Desa Pene, Batu Nampar, dan seterusnya, itu ada yang menanam tembakau menggunakan es balok karena tidak ada air yang ada di daerah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman tembakau ini mempunyai daya tarik yang luar biasa. Di saat kondisi tidak ada air pun dipaksakan untuk ditanam. Yang pertama itu. Yang kedua, petani kita juga luar biasa. Artinya mereka punya inovasi menghadapi tantangan alam. Dengan tidak ada air, mereka mengupayakan supaya bisa menanam tembakau, salah satunya dengan menggunakan es balok tadi. Walaupun itu membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan budidaya itu. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV melaporkan.